Oke, selamat pagi. Dengan saya Johan dari Garage R Channel. Hari ini kita kedatangan apa yang saya janjikan kemarin, knalpot GJR. Ya. Kita coba unboxing dulu, oke? Kita sudah buka. Kita lihat dulu apa aja isinya. Oke, di sini kita punya beberapa bagian. Istilah umumnya ini leheran. Penyambung lehernya ini ada lubang O2-nya sensornya, dan kita punya slip on. Ini slip on dengan diameter 2,5 in, inlet 2,5 in, dan ini yang 2 in. Kenapa saya ada dua? Karena saya mencoba untuk eksperimen dengan dua ukuran pipa yang berbeda. Kita lihat bagaimana suaranya dengan silencer yang sama isinya, cuma beda di lubang inletnya aja. Yang satu ini tanpa karbon, lubangnya 2,5 in. Yang ini dengan karbon tip, lubangnya 2 in. Oke, sekarang kita buka isinya. Oke, kita ngomong dulu yang inlet 2 in. Ini pesanan khusus saya dengan karbon tip, real carbon. I don't like apa istilahnya, karbon celup, yeah, ataupun carbon printing, ataupun lukisan karbon. Coba lihat detailnya. Ini real carbon Kevlar, oke? Dan ini barang prototype yang kita lagi coba kembangkan. Oke, sorry kalau misalnya saya suka dengan tulisan ini, very nice. Dan di sini lagi, ini kelebihan dari produk kita sendiri, produk Indonesia. Mungkin belum sempurna, tapi kita sudah ada serial number. Di sini kita bisa tahu bahwa ini memang produk kita yang kita buat kapan, dengan unit yang keberapa. Oh, mantap. Coba lihat ini detailnya. Pegangan knalpot ini dibuat paten. Coba lihat las-lasannya. Hal-hal detail kayak gini akan terus kita kembangkan, tetap kita perbaiki sampai mencapai hasil yang kita inginkan. Kalau secara wow, I'm speechless. Ini bagus, bagus. Oke. Hanya tinggal perlu detail-detail kecil aja yang kita perhatikan lebih di sini. Nanti kita lihat gimana suaranya. Oke. Bagaimana dengan yang 2,5 in? Oke. Sama. Las-lasannya juga. Oke. Dengan embosan Kawasaki Ninja ZX25R. Heptagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hepta is 6. Oke. Kita lihat bagaimana nanti kalau sudah kita pasang di motor. Apalagi, Vin? Itu angkat perbedaan yang dua. Tapak perbedaan. Coba pegang dari kanan. Oke. Hanya beda di karbonnya aja kan? Ya, sama inletnya. Dari dua knalpot ini identik semuanya. Tapak atas, pegangan, bedanya cuma di karbonnya aja. Yang satu polos, yang satu karbon, dan satu lagi 2 in, 2,5 in. Saya penasaran gimana suaranya. Menurut saya harusnya ada perbedaan. Ini kita ngomong suara dulu ya, kita belum ngomong horsepower. Kita lihat nanti. Tentunya semuanya dengan objektif. Kalau memang ada perbedaan, kita ngomong ada perbedaan. Kalau memang tidak ada terasa perbedaan,
kita akan ngomong juga tidak akan ada terasa perbedaan. Untuk horsepower memang kita belum dyno, kita hanya mengembangkan dulu ini knalpot. Nanti kita lihat apakah saya punya kesempatan untuk dyno apa enggak. Karena kebetulan kita di daerah dan tidak ada yang punya dyno test di sini, alat dyno test. Oke. Oke. Kita tunggu hasilnya. Nantikan video ini. Saya Johan dari Garage R. Sampai ketemu. Kok tambah menung ya? Kita hari ini mau ngetes knalpot baru buatan GJR yang saya janjikan minggu lalu. Sebenarnya sudah beberapa hari sih saya pakai dan saya sangat suka, terutama high rev-nya. Tapi kali ini kita mau videoin konten supaya teman-teman semua yang lain juga bisa lihat bahwa karya anak bangsa pun dengan harga yang bisa dibilang terjangkau itu gak kalah. Ini kita coba cari tempat supaya kita bisa flyby dengan max RPM, dengan max gear. Semoga tidak terjadi apa-apa. Kita menghindari segala trouble yang ada, segala masalah yang ada. Kita patuhi rambu-rambu lalu lintas. Ada yang tahu nggak saya ada di kota mana? Di jalan apa ini? Mungkin nanti kita akan buat giveaway kali ya. Ada yang lonong. Pin, nanti kita bikin giveaway, Pin. Giveaway. Ntar kita cari. Ninja 150 RR 2 tak. Saya sih bukan orang yang paham betul tentang Ninja 2 tak ini, tapi setahu saya ini yang tahun 2003 dari Thailand. Direstorasi oleh temanku dengan biaya seminim mungkin. Ntar kita review juga hasilnya seperti apa yang dia restorasi. Oh, mic-nya jatuh. Kali ini motor masih diisi dengan Pertamax karena kemarin Pertamax turbonya kosong. Kalau menurut saya seperti di video kemarin yang saya ngomong, mid low-nya nggak enak banget. Tapi nanti coba kita ganti dengan Pertamax turbo, kita lihat seberapa perbedaannya. Entah di situ kedengaran nggak suara knalpot ini, karena sekarang mic-nya ada di dalam helm. Nggak tahu sampai seberapa besar kedengaran oleh kalian di situ. Kita bisa tahu nanti setelah saya dengar hasil rekamannya.
panasnya motor ini ya gini, saya ada ngomong dengan teman-teman alasan kenapa lebih memilih ZX25 250cc 4 silinder ketimbang 600cc ataupun 1000cc 4 silinder. Salah satunya adalah panas kendaraan. Kita kebanyakan pakai dalam kota. Ini bisa jadi daily driven saya. Dan kalau kita pakai 600 ataupun 1000 dengan situasi lalu lintas seperti ini, traffic seperti ini, cukup mengganggu, baik itu dari temperaturnya maupun panas yang dirasa di kaki kita. Kalau naik 250 menurut saya harusnya tidak sepanas motor-motor 600 ataupun 1000cc itu. Hari ini coba lihat, itu 96. Cukup luar dugaan saya, cukup panas juga, walaupun panasnya enggak sepanas 600 atau 1000cc di kaki di derajat yang sama, dan masih cukup nyaman untuk dipakai harian ini sih sebenarnya. Dan karena saya juga tipe orang yang suka gantung-gantung gas, karena saya nggak suka di saat saya butuh tenaganya nggak ada. Waktu pertama saya dapat unit ini, saya pikir quick shifternya langsung on, dan saya nggak sadar beberapa kali saya coba nggak bisa quick shift ya. Setelah dicoba-coba tanpa membaca buku manual, tanpa bertanya, karena bertanya itu membuat saya malu, padahal malu itu sesat di jalan, malu bertanya sesat di jalan. Dan akhirnya kelihatan juga ternyata quick shifternya harus di on kan dulu. Defaultnya datang kemarin itu belum di on kan. Terus ini KTRC nya Kawasaki traction controlnya 1, dan itu sudah default setiap kali nyala motor. Powernya di full, nggak pernah saya pakai di low. Nanti waktu kita coba KTRC nya off, quick shift tetap nyala. Dan beberapa video channel YouTube yang saya nonton, terutama khususnya yang ABS, banyak pemilik ZX serasa seperti enggak, mungkin karena memang belum pernah sebelumnya pakai quick shift. Jadi di saat mereka pakai quick shift itu masih kerasa kayak first time user, masih lompat-lompat dan kadang-kadang masih pakai kopling. Di 1-2 hari pertama pun saya dapat motor ini pun seperti itu juga guys. Jadi everybody has it his own first time.
Pernah nonton GP mas? Langsung? Hah? Oh nggak suka GP. Nanti suaranya 11-12 kayak yang lewat tadi mas. Lebih keras dari itu bahkan. Gimana rasanya? Jengkel atau gimana? Jengkel, senang atau ngumpat orang? Terganggu nggak? Biasa. Oh. Biasa di jalan. Oh udah biasa di jalan ya bener. Dia kan pindah-pindah. Beli cilok pak. Cilok berapa pak? 500 satu. 501. Beli 10. Gratis satu. 10.000 tapi. Ini lebih mahal mana nih? Yang ini atau yang ini pak? Ini pak. Oh yang ini. Ya, ini datangin dulu pak. Mantap.